Perkenalkan, nama saya Satria Setia Nugraha. Saya adalah seorang dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis. Saya menjelaskan mata kuliah komunikasi bisnis karena ini sesuai dengan bidang keahlian saya yang tercatat dalam jabatan fungsional asisten ahli, yaitu komunikasi bisnis. Dalam perkuliahan komunikasi bisnis ini, saya telah menyusun RPS yang terdiri di dalamnya ada CPL atau capaian pembelajaran lulusan, juga CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah komunikasi bisnis ini diambil pada semester genap atau lebih tepatnya pada semester 4 dan memiliki bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis yaitu mata kuliah ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar mengenai definisi, pokok-pokok pikiran, peran, tanggung jawab, dan fungsi serta perkembangan komunikasi bisnis. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama adalah menguraikan dasar-dasar komunikasi bisnis, yang kedua, menganalisis komunikasi lintas budaya di dalam organisasi, yang ketiga adalah membuat korespondensi yang baik dan benar, yang keempat adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan baik formal maupun informal, dan yang terakhir adalah menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. CPL pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pada elemen sikap, capaiannya adalah mahasiswa dapat menguraikan dasar-dasar komunikasi bisnis, komunikasi lintas budaya, komunikasi organisasi, tahap penulisan pesan-pesan bisnis, korespondensi, penulisan proposal, penyusunan lamaran pekerjaan, penyusunan laporan formal dan informal, pengembangan keterampilan berbicara, di dalamnya terdapat negosiasi, presentasi, dan wawancara, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi informasi. Pada keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulisan di dalam beragam konteks situasi dengan merencanakan, memformulasikan, menyusun, dan menerapkan strategi komunikasi bisnis yang efektif. Pada keterampilan khusus, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada pengetahuan, mahasiswa mampu merumuskan strategi bisnis yang aplikatif dengan memahami konsep dasar komunikasi bisnis. Untuk CPMK, ada 3 capaian yang harus ditempuh oleh mahasiswa atau akan didapatkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan maupun tulisan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi bisnis dalam berbagai persoalan bisnis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan komunikasi lintas budaya dalam ruang lingkup bisnis. Pada mata kuliah ini terdapat 14 pertemuan untuk mencapai, ditambah dengan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Dimulai dari pertemuan 1, yaitu mahasiswa mendapatkan materi tentang 7 pilar komunikasi bisnis, definisi, jenis, bentuk komunikasi bisnis, dan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Di pertemuan kedua, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang pentingnya komunikasi antar budaya dalam lingkungan bisnis. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang pola komunikasi, peran manajerial,
proses komunikasi di dalam organisasi, serta pengelolaannya. Di pertemuan keempat, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang perencanaan pesan-pesan bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis, revisi pesan-pesan bisnis. Di pertemuan kelima, mahasiswa akan mendapatkan korespondensi, fungsi, jenis, bentuk, dan bagian surat bisnis. Di pertemuan keenam, mahasiswa akan mendapatkan materi mengenai menulis memo, permohonan pesan, dan merespon memo. Di dalamnya juga bagaimana cara menuliskan email atau surat elektronik. Di pertemuan ketujuh, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang permohonan rutin, rekomendasi, undangan, dan berita baik. Dan kemudian dilanjutkan di pertemuan ke-8 yaitu UTS. Di pertemuan ke-9, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang penyusunan pesan negatif dan pesan persuasif. Di pertemuan ke-10, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan wawancara. Di pertemuan ke-11, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang bagaimana cara melobi, tahapan dan proses negosiasi, strategi negosiasi, dan tipe negosiator. Di pertemuan ke-12, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang pengertian, kegunaan, jenis-jenis perencanaan laporan bisnis. Di pertemuan ke-13, materi yang akan didapatkan adalah bagian pokok laporan bisnis, pengorganisasian laporan bisnis, pengorganisasian laporan informal atau laporan singkat, dan yang terakhir pengorganisasian laporan formal atau laporan panjang. Pertemuan ke-14 materinya adalah tahapan dan proses presentasi dan pelaksanaan presentasi. Di pertemuan ke-15 materinya adalah pentingnya penggunaan media sosial, menggunakan teknologi informasi atau internet dalam era digital, jenis-jenis pemasaran perusahaan atau persoalan dalam pemanfaatan internet, dan yang terakhir adalah media sosial untuk pemasaran. Dan pertemuan ke-16 atau yang paling terakhir adalah ujian akhir semester. Proses pembelajaran di dalam kelas akan banyak metode yang dilakukan. Di antaranya adalah ceramah interaktif, kemudian video, dan diskusi. Saya juga menerapkan pembelajaran dengan case by learning dan juga project by learning. Dalam case by learning, biasanya saya mengemukakan bagaimana terdapat suatu kasus dalam komunikasi bisnis, baik melalui video ataupun berita-berita dalam surat kabar. Kemudian itu akan didiskusikan di dalam kelas bagaimana cara atau apa kesimpulan dari kasus tersebut. Dan itu dikaitkan dengan teori ataupun materi yang ada dalam pertemuan tersebut. Kemudian dalam project by learning, biasanya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat kelompok kecil, yaitu kelompok bisnis, yang kemudian membuat proposal bisnis, berimajinasi memiliki perusahaan, kemudian di dalam perusahaan tersebut mereka menyusun organisasi di dalamnya dan melakukan presentasi bisnis, juga negosiasi. Itu dilakukan berhadapan antara dua kelompok kecil yang saling bernegosiasi, dan ujungnya di akhirnya akan adanya sebuah kesepakatan dalam perjanjian bisnis. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, biasanya saya menggunakan metode ujian tertulis juga lisan. Karena dalam komunikasi bisnis, kemampuan lisan, verbal dan nonverbal itu juga sangat penting. Jadi dalam ujian akhir semester tidak hanya hasil tertulis yang dinilai, tetapi juga bagaimana mahasiswa bisa menjabarkan konsep komunikasi bisnis secara lisan kepada dosen. Dalam kontrak pembelajaran saya dengan mahasiswa, saya menerapkan adanya presentasi yang dibagi menjadi 4 bagian penilaian.
Yang pertama adalah tentang presensi. Untuk presensi disepakati 15%. Kemudian untuk tugas dan keaktifan kelas itu adalah 40%. Untuk UTS presentasinya adalah 20% dan UAS atau ujian akhir semester adalah 25%. Dalam proses perkuliahan biasanya saya tidak hanya menerapkan langsung masuk ke dalam materi di dalam pertemuan tersebut, tetapi sebelumnya saya akan menanyakan kepada mahasiswa ulasan tentang materi sebelumnya atau minggu pertemuan sebelumnya. Setelah itu baru saya akan masuk ke dalam inti dari pertemuan tersebut dan kemudian ditutup dengan kesimpulan dalam pertemuan tersebut. Jadi, mahasiswa bisa lebih memahami keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibawakan pada minggu pertemuan tersebut. Dan selanjutnya pada kesimpulan, ini juga akan menjadikan mahasiswa memahami dalam pertemuan tersebut capaian apa yang akan didapat mahasiswa, yang sudah didapat mahasiswa, dan itu menjadi ulasan pada pertemuan berikutnya. Berikut saya akan tampilkan video bagaimana proses perkuliahan saya untuk sampel pada pertemuan kedua, yaitu tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Jadi kita pertemuan kedua di mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu kita nanti akan bahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya di materi pertemuan kedua ini sesuai LPS. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua, jadi kita akan sedikit mengulas tentang materi komunikasi bisnis pada pertemuan pertama. Ada yang masih ingat? Kita minggu lalu membahas apa? 7 pilar. Betul. 7 pilar ilmu komunikasi bisnis yang diungkapkan oleh Profesor Suganda Priyatna dan Naro ya. Ada yang bisa menyebutkan 7 pilar itu apa? Nanti soalnya itu berhubungan nih sama yang hari ini nih. Anugerah, oke? Gimana? Bukan itu kan boleh mas? Gak apa-apa. Oke. Ini yang pertama itu ada pemahaman terhadap proses komunikasi, yang kedua penggunaan pikiran atau brooding, yang ketiga memahami bahasa, yang keempat kejelasan pesan atau clearness, yang kelima daya persuasi atau persuasiveness, yang keenam itu kelengkapan pesan atau completeness, ya. Yang ketujuh adalah keinginan baik atau goodwill. Ya. Oke. Kira-kira kalau kita membaca di depan komunikasi bisnis lintas budaya, hal mana saja yang nanti akan kita bahas atau berhubungan dengan komunikasi bisnis lintas budaya itu? Kira-kira? Ini satu sih pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi itu bisa masuk. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Bahasa ya pasti ya. Kita nanti akan bicara banyak bahasa. Menurut pengertian Tian Guang dan Roder, kira-kira apa yang menjadi fokus dalam bisnis lintas budaya? Apa yang ingin disampaikan dalam bisnis lintas budaya? Bisnis kita tidak berskala lokal saja, tetapi bisnis kita bisa berskala internasional. Karena dalam pandangan komunikasi bisnis, apabila kita berpikir secara lokal, maka bisnis itu tidak dapat berkembang. Ya, contoh, saya ini kebetulan saya pakai sepatu yang saya pakai ini. Kalau kalian lihat ini sepatu lokal brand atau internasional brand, maaf ya saya lepas ya. Anda tahu? Internasional. Kenapa kamu menganggapnya internasional brand? Desain dan Dari desain. Oke.
Mana yang menganggap ini lokal? Ya, ini mereknya 910. Dari mereknya 910. 910 ini kira-kira lokal atau internasional? Internasional. Padahal ini adalah sepatu lokal brand. Ini dimiliki oleh Wijaya Hartono, orang Indonesia, yang sebelumnya dia itu adalah pabriknya Nike, Puma, dan Yonex Indonesia. Kemudian dia membuat pabrik sendiri bernama 910. Dia menamakan 910 dengan logonya juga tidak lokal banget gitu ya, logonya internasional. Bahkan dia memanggil orang Jepang sebagai konsultan pembuat desain sepatunya. Nah, itu yang dimaksud bahwasanya bisnis lintas budaya bisa meningkatkan skala bisnis. Kalau kita berpikir kita bisa bekerja sama dengan orang-orang internasional, orang Indonesia bekerja sama hire orang Jepang untuk membuat desain, membuat brand dan lain-lain, maka bisnisnya pun akan berskala internasional. Sampai hari ini sudah dikenal Nike ini berpuluh-puluh tahun, tidak hanya di lokal Indonesia, tetapi di beberapa negara di dunia sebagai sepatu yang fokus untuk running, begitu. Dan official store, officialnya untuk PB Popsi, Persatuan Atletik seluruh Indonesia ya, apa itu namanya persatuan itu. Nah, itu bisa sampai ke ranah itu. Tapi kita tidak pernah memandang sepatu ini adalah, kalau kita lihat secara kasat mata, ini international brand. International brand, padahal ini adalah brand lokal. Itu yang kita nanti akan ke depan, bagaimana sebuah komunikasi bisnis lintas budaya tidak hanya bicara masalah bagaimana kita berkomunikasi, tapi bisa kemudian membesarkan skala bisnis kita. Nah, tapi ada hambatan, ya. The Left Jennifer dan GP Raman juga membuat ada beberapa yang bisa menghambat komunikasi bisnis internasional kalau kita tidak mempelajari. Yang pertama adalah kesalahpahaman. Contoh, misal kesalahpahaman apa kira-kira? Bahasa. Misal, kalau dari sisi bahasa, kalau di skala internasional tadi itu Jepang sama Indonesia, kalau nggak ngerti bahasanya ini. Oh ya, udah jelas ya, kalau nggak ngerti pasti salah paham gitu ya. Tapi yang biasanya bukan ranahnya yang verbal. Kalau biasanya kesalahpahaman ada di ranah non verbal biasanya. Gestur, contoh misalnya gestur atau nada bicara, ya. Misal kalau gestur gimana Mas? Kayak kadang kan norma kesopanan dari setiap tempat kan beda-beda ya. Gitu sih paling. Itu ya. Nah, saya bisa contohkan contoh, kita nggak ngomongin ke bisnis dulu ya, kita bisnis tapi ini juga sebenarnya bisnis. Sekarang ini lagi maraknya industri musik misalnya. Ada musik yang kemudian mereka mengangkat pop-punk, yang mengangkat anak-anak muda, anak SMP, SMA untuk pada saat begitu fanatisnya terhadap pop tersebut datang, tapi dengan gaya yang begitu panggung tuh pakai moshing apa itu namanya ya, moshing. Nah di sini orang yang biasa nonton pop atau biasa bahkan nontonnya jazz atau bahkan nontonnya blues, melihat anak-anak popang ini menonton, menganggap itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Padahal mereka sendiri menganggap ini biasa aja, gitu, biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi orang itu tidak terbiasa dengan itu, maka terjadi kesalahpahaman. Wah ini benar rusuh nih, gitu. Penontonnya rusuh nih. Padahal setelah selesai, bahkan ada saya lihat ada yang nangis tuh, gitu. Nangis itu bukan karena kesakitan ya, karena mendalami liriknya begitu, lirik popang itu, gitu. Kalau ya berarti kan ada kesalahpahaman di situ. Jadi padahal ini kita udah bicaranya adalah bisnis industri musik misalnya. Nah ini udah bisa diajar salah pahaman di situ. Kemudian norma dan peranan. Nah kalau norma itu tadi lebih banyak adat istiadat. Kalau norma memang lebih banyak adat istiadat. Orang Jepang kalau ketemu duduk, kalau kita lebih ke salaman, penggunaan. Kalau ketemu kita sama orang Jepang gimana? Orang Jepangnya duduk, kita aja begini. Kan jadi beda gitu ya.
seperti itu. Jadi kita harus paham kok siapa yang butuh. Misal kalau kita yang mengundang orang Jepang, maka kita harus tahu budaya adatnya sana, normalnya sana menunduk. Berarti pada saat kita ketemu orang Jepang, kita mesti sama-sama. Kecuali, nah kalau kita yang diundang sama orang Jepang, biasanya orang Jepang yang akan memahami budaya kita, mereka akan kemudian kasih tangan seperti itu. Tapi bisa jadi karena kita ingin menghargai sana dan sana juga menghargai kita, akhirnya duduk kemudian berjabat tangan. Jadi dua-duanya di apa mana dulu. Nah itu ada kesepakatan, tapi berkaitan juga nanti masalah kalau sudah undang-undang itu ada protokol dan lain-lain, nanti kita harus bagaimana. Itu juga harus disesuaikan. Nah ini normal. Kepercayaan dan nilai. Nah ini bicara masalah agama. Ya, kita mau berbisnis dengan salah satu etnis misalnya. Di Indonesia kan ada beberapa etnis ya. Ada Jawa, ada Sunda, kemudian ada Chinese, Tionghoa, yang kemudian ada etnis Arab, ada etnis India juga di Indonesia lah. Ini juga nanti pasti atau etnis Bali. Kita berbicara masalah itu, kepercayaan. Bagaimana pada saat kita berbisnis dengan orang Bali, bagaimana kita berbisnis dengan orang Tionghoa, dengan orang Arab, itu juga harus digali. Maka ada hambatan pasti di situ yang kita misalnya kok nggak tahu nih agamanya apa, kepercayaannya apa di awal. Lebih baik kita kemudian tidak usah ngomongin masalah agama, kita nggak usah ngomongin masalah nilai, lebih terfokus kepada bisnis apa yang akan kita jalankan. Stereotype bahasa Inggrisnya. Ada yang paham stereotype? Namun, gimana stereotype? Ya, jadi stereotype mengeneralis suatu pemikiran tertentu. Mengeneralisasi pemikiran. Contohnya kayak orang Indonesia itu menganggap bahwa orang di luar Indonesia agamanya itu Eropa itu jauh lebih superior dibandingkan etnis Indonesia. Jadi kita minder kalau mau ya, bisnis sama orang sana, akhirnya kita nggak berkembang. Itu ya, itu sebuah hambatan ya. Terus mungkin kalau yang lokal, ada nggak yang pernah dengar stereotip lokal di Indonesia? Cina, etnis Tionghoa pelit gitu, etnis Padang pelit gitu ya. Padahal mungkin perhitungan gitu kan, bisnisnya. Nah padahal itu harus kita lakukan gitu. Tapi itu stereotip betul. Itu stereotip yang sering kita dengar. Bahwasanya orang Sunda yang cowok malas, itu ada stereotip seperti itu. Kemudian orang Padang tadi ya pelit. Itu terus orang Batak keras bisa seperti itu. Ya orang Papua susah diajak ngobrol misal begitu. Nah itu stereotip yang harus dihilangkan. Pada saat itu masih ada di otak kita, maka bisnis nggak akan jalan, tidak akan bisa bersama, ya nggak akan bisa. Itu harus hilang di situ. Yang ada adalah pada saat kita memiliki stereotip itu, maka kita riset betul apa enggak stereotip itu terjadi. Kalau tidak, maka atau misalnya ada sedikit, itu bagi saya bukan sebuah stereotip yang pasti, tetapi mungkin sifatnya saja, sifat orang tersebut secara personal begitu. Nah itu yang harus kita pelajari di dalam begitu ya. Yang terakhir adalah etnosentris. Ada yang tahu etnosentris? Tidak kan? Tadi itu tinggi budaya kita dibandingkan budaya orang lain. Menganggap budaya kita lebih tinggi gitu ya. Kalau yang tadi stereotyping mungkin tadi Damon bicara kita minder karena kita tahu orang Eropa lebih superior misalnya. Kalau ini, wah oke, Indonesia paling bagus gitu kan. Ada bagusnya di etnosentris ini supaya kita misalnya mempertahankan tetap bagaimana nilai-nilai yang ada di Indonesia untuk menjalankan bisnis. Tetapi pada saat kita menganggap semua budaya di luar Indonesia, semua budaya di luar kamar kita ngomongin Indonesia ya, kamar kita kayak tadi, saya di kamar biasa makan 3 kali, ini adalah yang paling bagus. Maka begitu keluar kamar ada orang lagi diet yang makannya sama-sama cuma 2 kali sehari, maka menganggap itu sudah wah nggak benar tuh makan harus 3 kali, dan itu kamu salah-salah kan, itu udah tidak benar ya, tidak boleh tuh.
di dalam bisnis kita harus saling. Ada keunggulan di budaya saya, ada keunggulan di budaya kalian. Kemudian kita bisa satukan menjadi sebuah konsep bisnis yang bersama, ya, kolaborasi, gitu ya. Maka sekarang zamannya generasi Z ini kan pada ngomongin kolaborasi, ya. Semuanya bicara kolaborasi. Nah, itulah pentingnya bagaimana mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki? Yaitu tadi, kita harus sensitif terhadap budaya lain. Kita juga harus tahu sensitif terhadap budaya kita. Apa yang baik di budaya kita, apa yang tidak baik. Apa yang baik di budaya lain dan apa yang kurang cocok dengan budaya kita. Bukan tidak baik, tetapi kurang cocok. Nah, pada saat kurang cocok, maka bagaimana cara mencocokkannya? Nah, itu kita harus sensitif. Kesadaran lintas budaya, kita harus sadar kita masing-masing manusia itu punya budaya yang berbeda. Nggak hanya berbeda etnis, sama etnis pun punya berbeda budaya. Begitu ya. Itu kita harus sadar gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemampuan lintas budaya. Yang ini bisa dipelajari. Ya, kalau yang dua itu tadi harus menggunakan hati. Gitu ya, kita harus sensitif dan sadar. Yang ketiga kemampuan ini bisa dipelajari. Yang pertama adalah pelatihan, pengetahuan. Jadi kita tahu, oh orang Jepang begini, orang Eropa begini, orang Korea seperti ini, orang Amerika ini, kita bisa tahu, kita bisa belajar banyak, baca ensiklopedia, ikut pelatihan lah, ikut baca-baca literasi yang lain seperti itu, kita bisa lakukan itu. Yang kedua, bahasa. Penting dalam komunikasi bisnis, lintas budaya paling tidak minimal kita bisa menguasai dua bahasa. Bahasa kita dan bahasa Inggris, bahasa internasional. Sekarang ketambahan bahasa Mandarin juga lagi digembulkan, ya, itu juga harus bisa dalam sebuah bisnis. Minimal dua bahasa itu harus mampu. Yang ketiga adalah kebijakan yang saling menguntungkan. Pada saat kita sudah mau berbisnis dengan budaya yang berbeda, buatlah kebijakan tersebut itu harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak salah satu pihak saja. Dengan masing-masing riset bagaimana budaya kalian yang baik, mana budaya saya yang baik, yang tadi kita ulangi, mana yang kurang cocok, kemudian diatur dan dikolaborasikan. Begitu ya. Yang terakhir, sebelum kesimpulan, apa ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Gimana Mas Nana? Dari yang tadi Bapak sebutkan kan, mulai dari lingkungan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, kemudian jika terjadi salah satu yang dirugikan itu gimana ya? Nah, makanya tadi sudah bicara kebijakan, karena kan kebijakan. Pada saat kita bicara kebijakan, penegakan kebijakan, maka harus adanya perjanjian, negosiasi. Ya, kebijakan itu awalnya muncul karena negosiasi menjadikan sebuah perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang harus disepakati. Pada saat adanya ketidaksepakatan perjanjian, nanti kita akan dari pertemuan berikutnya kita akan bagaimana latihan bikin perjanjian dan lain-lain, surat bisnis dan lain-lain, kita akan belajar itu. Tapi hari ini saya terangkan sedikit, di perjanjian itu harus jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pada saat itu menyalahi sudah jelas di perjanjian apa yang harus dilakukan. Apakah adanya denda, apakah adanya kemudian menggunakan ranah hukum dan lain-lain. Kalau misalnya itu terjadi di dua belah negara, perjanjian bisnisnya itu terjadi di dua negara yang berbeda, hukum apa yang akan digunakan? Apakah hukum di mana negara tempat perjanjian atau menggunakan hukum internasional, itu sudah jelas semuanya di penegakan kebijakan ini yang melalui perjanjian. Seperti itu masalah. Jelas? Maka kesimpulannya, dengan mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya, kita dapat mengetahui, memahami berbagai pengertian tentang budaya serta perbedaannya. Ya, yang tadi saya bilang tidak hanya mengenai masalah adat istiadat ataupun tradisi lokal, tapi mengenai perbedaan komunikasi bisnis lintas budaya. Tadi kita bilang mengenai perbedaan pemahaman, pemikiran, kebiasaan. Bukan nilai tapi praktis, bukan masalah etnis antropologi tapi masalah komunikasi. Itu ya. Sampai sini saya akhiri pertemuan kita ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, sukses selalu.
pagi. Wassalamualaikum.